guys, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Kali ini Mabuk Movie akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film berjudul Venom, Let There Be Carnage, atau bisa disebut Venom 2, yang diperankan oleh Tom Hardy, terbit pada tahun 2021. Gak usah berlama-lama, langsung kita mulai. Film dimulai pada tahun 1996 diperlihatkan sebuah penjara reformasi. Penjara itu untuk mengurung penjahat dengan kasus yang sangat berat. Di sini kita melihat sepasang kekasih yang sedang terkurung di penjara itu. Wanita ini bernama Francis dan si pria bernama Cletus yang merupakan musuh Venom. Mereka berdua memiliki kekuatan yang unik. Francis dapat mengeluarkan gelombang suara yang berupa auman singa. Ya, mirip-mirip dengan film Kung Fu Hustle lah. Sedangkan Cletus adalah seorang psikopat sadis yang pernah dijadikan objek penelitian. Terlihat Francis yang sedang dibawa keluar dari penjara tersebut, yang ternyata Francis akan dipindahkan karena dianggap memiliki kekuatan yang berbahaya, sebab ia terus bermutasi dan tidak terkendali. Perpisahan ini juga membuat Cletus sangat sedih dan marah karena mereka telah berpisah. Di perjalanan, Francis memberontak dengan menggunakan kekuatannya, namun usahanya gagal karena tertembak pada mata bagian kiri. Any last words? Setelah beberapa tahun kemudian, Francis diberitahu bahwa kekasihnya Cletus akan dihukum mati atas kejahatan sadis yang dilakukan selama ini. Sedangkan di sisi lain, Eddie dipanggil ke kantor polisi, dan polisi tersebut menyampaikan pesan bahwa Cletus ingin bertemu dengan Eddie, serta berharap Eddie dapat membantu dalam menyelesaikan kasus pembantaian Cletus. Saat tiba di penjara, Eddie masih tidak mengerti apa maksud dari tujuan Cletus ingin bertemu dengannya. Karena Eddie adalah seorang jurnalis, dia harus tetap bersikap profesional dan mencari informasi yang dapat membantu para polisi. Pada pertemuan mereka di penjara, Cletus tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Eddie. Malah Cletus menceritakan tentang wanita yang dia cintai bernama Francis. Sebelum Eddie pergi, Venom melihat coretan di dinding yang dibuat oleh Cletus. Venom berpikir coretan tersebut dapat membantu Eddie. Sesampainya di rumah, Venom yang berada di dalam tubuh Eddie langsung menggambar kembali coretan tersebut menggunakan tangan Eddie. Dan tak disangka mereka menemukan tempat di mana Cletus mengubur semua jasad yang telah dibantai oleh Cletus. Dengan informasi tersebut, polisi berhasil menemukan jasad-jasad manusia yang dikubur di sana. Cletus pun akhirnya dijatuhkan hukuman mati atas kejahatan tersebut. Sementara itu, Venom yang berada di apartemen marah dan menagih janji kepada Eddie agar dapat memakan otak orang yang jahat. Namun Eddie tetap melarang Venom untuk melakukan hal tersebut, dan Eddie menyuruh Venom untuk tetap memakan ayam dan coklat. I cannot live like this anymore. I can't. Sonny and Cher are best. Karena melihat Venom yang keras kepala dan marah, Eddie pergi ke minimarket untuk membeli coklat kesukaan Venom. Namun sayangnya coklat yang biasa dimakan Venom telah habis. Kemudian Eddie mengajak Venom pergi ke peternakan ayam. Di sana Venom terus mengomel karena otak ayam yang sangat kecil dan rasanya tidak enak. Berbeda dengan otak kotor manusia yang besar dan enak. Eddie tetap melarang Venom untuk memakan otak manusia dan menyuruh Venom untuk membiasakan memakan ayam dan coklat. Tak lama kemudian, Eddie mendapat telepon dari mantan kekasihnya yang bernama Annie. Saat mereka bertemu di sebuah restoran, Eddie menjelaskan bahwa dia telah bertunangan dengan Dr. Dan, serta akan segera menikah. Eddie yang mendengar hal itu merasa sakit hati dan kecewa karena dia masih menyimpan perasaan sayang dan cinta kepada Annie. Setelah patah hati, Eddie segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Di pagi harinya, terlihat Venom sedang menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Namun dengan tingkah laku aliennya, Venom membuat seisi dapur terlihat kacau dan berantakan. Sausages and bread. Let's call the whole thing off. Setelah itu, Venom mengambil beberapa surat di loker bawah untuk Eddie. Terlihat pada salah satu surat ternyata dikirim oleh Cletus. Surat itu menceritakan masa kecil Cletus hingga saat ini. Setelah menerima surat dari Cletus, Eddie langsung bergegas menemui Cletus di penjara. Dalam pertemuan itu, Cletus mengatakan bahwa sebenarnya mereka sama.
Akan tetapi perkataan Cletus membuat Venom marah sehingga menyerangnya, namun Cletus menyerang balik dengan menggigit tangan Eddie. Setelah menggigit Eddie, Cletus menyadari bahwa yang menempel pada mulutnya bukanlah darah, melainkan cairan hitam kental dan bergerak. Scene berpindah di mana Eddie dan Venom telah sampai di rumah. Akan tetapi di saat itu Eddie marah terhadap sikap Venom yang menyerang Cletus. Bahkan tindakan Venom dianggap membahayakan identitas mereka yang takut ketahuan oleh orang lain. Namun Venom tidak terima dengan pernyataan Eddie karena bagaimanapun Venom berusaha melindungi Eddie. Alhasil Venom dan Eddie berdebat dan bertengkar satu sama lain. Cleaning toilets! Eddie pun sengaja menyetrum dirinya agar Venom keluar dari tubuhnya. Setelah keluar dari tubuh Eddie, Venom pun memasuki tubuh orang lain dan memberikan kesan hangat dengan menghancurkan sepeda motor kesayangan Eddie. Sayonara! Di tempat lain, terlihat Cletus yang akan segera dieksekusi mati di depan para saksi dengan menyuntikkan cairan yang dapat langsung membunuhnya. Namun pada saat penyuntikan, tiba-tiba tubuh Cletus kejang-kejang dan berubah. Ternyata perubahan Cletus dikarenakan simbiot Venom yang dimakannya, sehingga berkembang di dalam tubuhnya dan berubah menjadi simbiot bernama Carnage. Perubahan Cletus tampak serupa dengan Venom, akan tetapi simbiot bernama Carnage ini berwarna merah terang dan sulit dikendalikan. Setelah melakukan keributan dan kerusuhan, Cletus dan Carnage pun kabur. Sementara itu, Eddie didatangi pihak polisi dan diperingatkan bahwa Cletus telah berhasil kabur. Polisi tersebut menyuruh Eddie untuk berhati-hati karena Eddie lah yang telah memecahkan kasus pembunuhan yang dilakukan Cletus, sehingga Cletus dijatuhkan hukuman mati. Karena hal itu, Eddie segera menyelidiki keberadaan Cletus dari beberapa gambar yang dibuat oleh Venom. Bermodalkan beberapa gambar dan laptop, Eddie menemukan informasi dan segera memberitahu kepada pihak polisi yang dimana Cletus akan menemui pacarnya yang bernama Francis serta membebaskannya. Di sisi lain terlihat Venom yang berada di pesta kostum dan terus berpindah tubuh namun tidak menemukan tubuh yang cocok untuknya. Di pesta kostum tersebut orang-orang tidak menyadari dan tidak takut pada Venom karena mereka pikir Venom adalah sebuah kostum. Karena lelah, Venom pun pergi ke minimarket Nyonya Chen dan pindah ke tubuh Nyonya Chen. Sementara itu, Cletus telah menemukan keberadaan Francis dan membebaskannya. Karena pasukan yang terlalu banyak, Francis membantu Cletus dengan menggunakan kekuatannya. Alhasil, Cletus yang berubah menjadi Carnage merasa sakit, sebab Carnage itu sama seperti Venom, yang lemah terhadap gelombang suara dan api. Walaupun begitu, sepasang kekasih itu tetap berhasil kabur. Dari kejadian itu, polisi pun menahan Eddie karena menganggap Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan perubahan Cletus menjadi monster. Namun Eddie tetap tidak mengatakan apapun tentang Venom. Di saat itu dia meminta detektif menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun segera meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Venom karena sekarang hanya Annie yang bisa dipercaya oleh Eddie. Setelah itu Annie bergegas pergi ke minimarket Nyonya Chen untuk bertanya keberadaan Venom. Dengan tingkah laku Nyonya Chen yang mencurigakan, Annie langsung mengetahui bahwa Venom berada di tubuh Nyonya Chen. Dengan rayuan-rayuan Annie, Venom pun akhirnya mau mengikuti Annie. Sebelum kembali ke tubuh Eddie, Venom menyuruh Eddie meminta maaf terlebih dahulu.
Karena tidak ada pilihan lain, Eddie pun meminta maaf kepada Venom dan kembali bersatu. Di sisi lain, terlihat Cletus dan Francis menjemput paksa tamu undangan pernikahan mereka, yang diantaranya Mulligan, sang polisi yang menembak mata kiri Francis, serta Eddie. Karena Francis yang tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi sebagai gantinya dia menculik Annie untuk dijadikan umpan agar Eddie datang ke pernikahan mereka. Setelah Eddie mengetahui hal tersebut, dia segera pergi ke gereja tempat pernikahan Cletus dan Francis. Sesampainya di sana, Eddie memberitahu Venom bahwa dia bebas memakan otak dan kepala Cletus. Mendengar ucapan Eddie, Venom pun bersemangat untuk bertarung melawan Carnage. Where is shit? Ternyata pertarungan tersebut diungguli oleh Carnage, dan saat Venom terdesak, Dr. Dan datang menolong dengan membakar Carnage. Fire and sound! Except without the sound! Dalam pertarungan yang sengit itu terdengar suara lonceng yang mengganggu mereka. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage pun langsung membawa Annie dan Francis yang dianggap tidak penting. Carnage menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang ia miliki. Melihat hal itu, tentu saja Cletus tidak terima tindakan Carnage sehingga ia mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom dan ia berpikir bahwa ketidakakuratan Cletus dan Carnage merupakan kelemahan untuk mereka. Dengan sisa kekuatannya, Venom pun berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Beruntung Venom berhasil menyelamatkan Annie dan melanjutkan pertarungan. Dan di saat itu Venom melempar Francis ke arah lonceng. Alhasil Francis yang terjatuh pun sambil menggunakan kekuatannya dan digabungkan dengan suara lonceng sehingga membuat Carnage kesakitan. Karena gelombang suara tersebut membuat Eddie dan Cletus terpisah dari simbiot masing-masing dan terjatuh dari ketinggian. Beruntungnya Venom dapat dengan cepat kembali ke tubuh Eddie sebelum ia terjatuh. Bergegas Venom melahap simbiot Carnage sebelum ia menyatu dengan tubuh Cletus. Setelah memakan Carnage, Venom pun langsung melahap kepala dan otak Cletus. Fuck this guy! Sebelum polisi tiba di lokasi, Eddie, Dan, serta Annie bergegas kabur agar mereka semua terhindar dari masalah. Di akhir cerita, terlihat Eddie dan Venom sedang menikmati suasana indah di tepi pantai, dan film pun tamat. Pada cerita paling akhir, Venom melihat Spider-Man di televisi, dan entah kenapa si Venom sangat tertarik dengan sosok Spider-Man. Sekian dari cerita film kali ini, semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya. Just do it!